Fatih udah gabung ternyata. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih 3 menit lagi ya. Hai sahabat Upscape yang sudah gabung, silakan diajakin temennya rame-rame buat nonton live sharing SKB kita hari ini. Mbak Uciku selalu nonton setiap waktu. Mbak Uci nggak ada kegiatan lain selain liatin aku live. Ayo kita tunggu. Wah, sudah pada rame yang join di live IG-nya Upscape. Cantik Awilda. Mbak cantik tapi jodoh aku belum datang, Mbak. Mbak Uci silahkan doakan supaya jodoh aku cepat datang. Ini udah berapa yang join nih? Ini coba kita join sama Mbak narasumber kita pada sore hari ini. Sambil masak nonton aku, nanti masakannya jadi manis, Mbak. Halo Mbak Asih. Hai, Hilda. Kedengeran Mbak? dengar. Oke Mbak, kita nunggu sampai jam 5 teng-teng baru kita mulai ya Mbak. Oke, siap. Mbak Ti lagi di mana? Ya Allah, semoga jodoh jeung Wilda habis lebaran datang. Amin. Ayo sahabat Upscape semuanya, silakan baca amin di doanya Mbak Uci. Semoga jodoh aku cepat datang. Mbak Ti doain aku juga ya Mbak. Wah, jaringannya muter-muter Mbak. Iya nih kayaknya ya. Apakah aku terlalu dekat? Aku harus mundurkan. Enggak sih kayaknya. Biar aku nggak kelihatan tembem, Mbak. Ini nggak gelap kayaknya ya. Iya, Mbak Ati agak gelap, Mbak. Aku pakai pencahayaan, Mbak. Aku pakai lighting. Bisa. Khusus live Upscape aku tampil beda hari ini. Buat sahabat Upscape yang biasanya lihat aku pakai jilbab sorong, hari ini aku pakai jilbab seperti ini. Mantap. Mantap ya, Mbak. Iya. Mbak Ati udah masak belum? Udah. Aku biasa jam segini masak loh, Mbak. Ini kita sapa dulu sahabat Upscape yang sudah gabung di live sharing kita hari ini. Silahkan ketik di kolom komentar posisinya lagi di mana. Lagi di kota Padangkah, di Medan, atau paling jauh. Ada user kita dari, ini ada Mbak, dari Jayapura ada loh Mbak. Dari Jayapura. Jauh. Silahkan bagi yang Najmi, kamu komen apa ini? Gambat Mbak Wilda, pecah-pecah Mbak. Coba pakai skincare dulu. Kurang ajar kamu, Naj. Aku doakan nanti jodoh kamu jauh. Silakan sahabat Upscape ketik di kolom komentar lagi di mana. Mbak, di sana udah jam berapa? Sekarang di sini udah jam 5. Wah, Mbak, ada yang dari NTB. Ya. Halo dari NTB, halo. Dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, halo. Wah, ini beda pulau semua dari kita, Mbak. Kita kebetulan aku dari Pulau Sumatera, Mbak Ati juga lagi di Pulau Sumatera sekarang ya, Mbak. Ayo dong komen yang lagi di daerah ini ada nggak? Daerah apa ya? Dari Rosyo aku terakhir, Jawa Timur. Ada yang lagi di Jawa Timur? Kuranji, Padang, Mbak. Daerah tempatnya. Ya, ada Najmisbah, itu tim Upscape juga, Mbak. Wah, dari NTT juga. Ini kayaknya yang join pada yang dari ini, Mbak. Pada yang beda-beda pulau sama kita. Wah, ada yang dari Padang. Halo, Kak Sasha Reza. Dari Pontianak juga ada, dari Bengkulu. Kita juga sudah pernah berkunjung. Itu barengan komennya dari Bengkulu. Udah ikut bimbel kita belum? Ada yang itu. Dari mana, Mbak? Dari hatimu katanya. Oh, dari hatimu. Hatiku lagi kosong, Mbak. Ada yang mau masuk ke hati aku, silakan. Boleh.
Wah, aku flu. Wah, ada dari Palembang, Cirebon juga ada. Salam kenal ya semuanya sahabat Upscape yang sudah hadir di live sharing kita yang ini keberapa ya? Yang kesekian. Aku lupa ini yang keberapa. Karena saking seringnya kita live. Halo Kak, izin gabung ya. Saya dari Banjarmasin. Izinin nggak Mbak? Coba izin dulu sama Mbak Ati. Kawan ya. Atau ada yang dari Pekanbaru, dari Riau. Mbak Ati sekarang posisinya lagi di Riau. Riau bukan ya Mbak? Oh iya, lagi di Lagi di mana Mbak Ati? di Kota Siak. Iya, di Kota Siak. Siak itu Perawang nggak ya Mbak? Masih satu jam Pak. Iya. Ada titip salam Mbak buat teman aku yang di Perawang. Boleh. Oke Mbak, kita mulai ya Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Pada hari ini berjumpa lagi dengan aku Wilda Dahlia, salah satu tim aktif di Upscape Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita akan diskusi terkait dengan kiat-kiat menghadapi SKB. Nah, pada sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber kece kita pada hari ini, yaitu Mbak Ati. Kita sapa dulu. Halo Mbak Ati. Salam semua. Gimana kabarnya sore ini Mbak? Alhamdulillah. Luar biasa ya Mbak. Semangat. Walaupun disuruh di rumah aja, tapi tetap semangat ya Mbak. Suara Mbak Ati ini kurang kedengeran sama aku. Oh ya. Nah itu udah kedengeran Mbak. Kayaknya harus deket kamera dulu baru kedengeran. Jadi Nah sahabat Upscape, udah kedengeran Mbak? Suara aku dengar Mbak? Dengar. Nah, sahabat Upscape, jadi Mbak Ati ini adalah salah satu tutor kita di Bimbel Intensif SKB Upscape. Nah, bagi sahabat Upscape yang mau kepoin terkait dengan materi-materi apa aja sih yang keluar di CPNS ataupun pengalaman Mbak Ati yang sudah jadi PNS sekarang, gimana dulu Mbak Ati caranya biar bisa lulus menjadi PNS. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bersama Mbak Ati. Jadi semua pertanyaan dari sahabat Upscape akan dijawab oleh Mbak Ati. Nah, Mbak Ati boleh perkenalin ini Mbak, boleh kenalin dirinya dulu Mbak, kerjanya di mana, sekarang di daerah mana Mbak? Terus kesibukannya apa aja sih Mbak selama pandemi ini Mbak? Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upscape. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Ati dari ini. Biasanya dipanggil anak. Kebetulan saya adalah salah satu tutor di Indonesia. Dan sekarang lagi aktif nonton program CPNS. Ya, di SKB Upscape. Iya. Kemudian saya merawat di rumah sakit umum Indonesia. Dan mulai jadi perawat itu Putus Mbak. Ya, halo. Ya, Mbak, itu muter-muter. muter ya. Ya Mbak, kehilangan jaringan. Iya. Ini sabar. Udah. Halo. Mbak, putus-putus. Putus gimana nih caranya nih? Ya, ini apa Mbak? Muter-muter videonya. Muter ya. Sorry ya. Dengar suara Wilda, dengar sih sampai sini? Terganggu ya sahabat Upscape. Ini Ya, karena mohon lagi maaf ya. musim pandemi ya, jadi jaringan pun juga ikut terganggu. Nah, jadi sahabat Upscape, narasumber kita kali ini yaitu Mbak Ati. Jadi beliau adalah salah satu tutor terbaik kita di Bimbel SKB Perawat. Jadi buat sahabat Upscape yang masih
yang masih kepo terkait dengan CPNS, BIM SKB, nanti boleh tanya-tanya sama Mbak Ati. Mbak Ati udah denger aku lagi, Mbak? Udah dengar? Tadi ini Mbak, terputus. Oh iya, oke. Sorry ya. Oke Mbak, it's okay. Nah, buat sahabat Upscape yang mau nanya sama Mbak Ati, silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Mbak Ati. Mungkin pertanyaan pertama nih Mbak, jadi kita di Upscape juga sudah mengumpulkan nih Mbak beberapa pertanyaan dari user kita. Ini aku ada beberapa list pertanyaan buat Mbak Ati. Nih yang pertama nih Mbak, pertanyaan dari aku sebelum sahabat Upscape nanya, aku tanya dulu Mbak. Kan ya? Mbak Ati boleh perjalanan karirnya Mbak Ati itu dimulai dari tahun berapa menjadi ASN ya Mbak? Oke. Halo, Mas. Iya Mbak, ini balik lagi terputus Dengar lagi. suaranya? Kayak hubungan kamu sama dia ya, nyambung. Oke. Dengar ya? Bisa ya? Udah ya? Iya, Mbak. Oke Mbak, lanjut. Oke. Baik sih Wilda, pertanyaannya jadi kakak itu mulai ikut tes CPNS itu di tahun 2009. Halo? Aduh, muter-muter. Halo, apakah kedengaran di sana suaranya? Putus Mbak. Ya Allah. Apa harus kita lakukan Wilda? Apakah kita mencari tempat yang lain? Pertanyaan. Sahabat Upscape pada dengar ini suara kita enggak? Dengar nggak ya? Belum ada yang jawab Mbak. Ini kalau bagian dengar suara dengar, katanya dengar Mbak. Kata Oh, dengar ya? oke. Bapak Kalau menghadap ya? sahabat Upscape mendengar, kita lanjut. Oke, lanjut Mbak Lanjut Ati. ya. Ya, jadi Mbak itu mulai ikut tes CPNS itu alhamdulillah cuma 1 kali di tahun 2009. Kemudian pengangkatannya di tahun 2010. Nah, waktu itu ceritanya masih ya, oke. Jadi di 2009 itu kebetulan waktu itu Mbak masih profesi stase terakhir di stase maternitas. Kebetulan waktu itu di hampir di semua provinsi kayaknya PNS dan formasinya untuk nurse itu cukup banyak. Jadi di sana memutuskan untuk ikut dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki lulus di percobaan pertama. Gitu Will. Apakah dengar ya suaranya? Halo? Deket aja kelihatan Will. Dengar? Hai? Oh dengar ya? Dengar ya? Oke. Udah itu? Mungkin itu ceritanya. Jadi sebagai ASN sekitar lihat, alhamdulillah. Pakai ijazah escape-nya. Ijazah escape. Iya, jadi waktu itu di 2009 masih bisa ya, masih buka lowongan untuk sarjana keperawatan aja, belum nurse. Jadi ada 2 formasi di sana, ada yang formasi nurse, ada juga yang formasi escape. Jadi karena ada kesempatan dan karena motivasi yang kuat juga waktu itu, makanya coba ikut dan alhamdulillah one shot, ya alhamdulillah lulus. Dan setelah CPNS baru mulai masukkan ijazah nurse-nya, sehingga sekarang ijazah nurse-nya sudah terpakai. Gitu, Will. Beda kali ya, Wilda terang benderang di sana ya.
Mm-mm. Oh iya. 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 Udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Iya. Suara Mbak Wilda nggak kedengeran. Sekarang kedengeran nggak? Aku udah. Suara Wilda denger kok. Di sini ya. Mbak, suara aku nggak Mbak? Dengar? Jelas? Sabar subscribe mungkin sinyalnya itu. Oke, kita lanjut ya sabar subscribe. Pertanyaan yang kedua untuk Mbak Atih. Jangan susah-susah ya, Wil. Apa Mbak? Jangan susah-susah pertanyaannya. Nggak, pertanyaannya gampang. Suaranya hilang Mbak. Ya udah coba dipahami aja ya, walaupun suaraku hilang lihat dari gerakan mulut aku. Ini pertanyaan kedua buat Mbak Atih. Mbak Atih dulu gimana sih Mbak persiapannya untuk menjadi ASN dulu Mbak? Pada tahun 2009 itu Mbak, apa aja sih yang Mbak Atih lakukan persiapannya untuk menghadapi ASN? Oke. Terima kasih Wilda. Jadi Iya, Mbak. Di 2009 itu tesnya nggak seribet seperti kawan-kawan yang alami sekarang. Waktu itu tesnya cuma 1 kali. Nah, terus kemudian sifat tesnya juga cuma SKD. 1 kali. SKD bukan yang namanya ya dulu tuh ya. Pokoknya cuma 1 kali. Soalnya juga soal umum. Berarti SKD lah ya kalau sekarang ya. Iya, SKD. Materinya materi umum. Kebanyakan materinya ya, itu kebanyakan materinya materi-materi dasar waktu SMP, materi SMA, kemudian materi matematika, psikotes, dan segala macamnya itu. Jadi waktu itu, karena tren soalnya seperti itu, jadi banyak belajarnya juga ke arah sana. Sama si Will tetap belajar. Berbeda sekali ya Mbak dengan CPNS yang sekarang. Sangat berbeda. Kalau sekarang kan ada SKD, habis itu SKB, ada lagi yang pakai tes EBA juga nih Mbak, bagi yang ambil formasinya di Kemenkes. Jadi pas zamannya Mbak Atih dulu masih beruntung lah ya Mbak. Nah, jadi Mbak sahabat Upscape, walaupun kita di zaman yang sekarang ini, dengan adanya bimbel di Upscape itu bisa sangat membantu buat persiapan teman-teman semuanya. Jadi terus apa aja nih Mbak yang Mbak Atih lakukan? Apakah dulu belajar atau langsung aja nih Mbak coba-coba tapi ternyata lulus gitu? Atau emang ada persiapan khususnya nih Mbak? Kata Mbak Uci, Mbak Atih itu nggak belajar, dia udah terlalu pintar jadi lulus aja. Nah karena Mbak Atih itu pintar, kita rekrut jadi tim tutor kita ya Mbak Uci. Itu fitnah tuh dia. Fitnah. Jadi waalaikumsalam, itu siapa ya? Intan Putri. Waalaikumsalam Iya, Intan. Ya. Jadi dulu itu pasti pakai persiapan lah, karena memang harapannya waktu itu adalah lulus ya. Soalnya dulu tuh Mbak ingin sekali gimana kalau misalnya selesai kuliah ini kemudian bisa langsung kerja gitu, karena memang orangnya tipikalnya tuh nggak pingin ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Jadi maksudnya Mbak kuliah langsung kerja kayak gitu. Jadi kerja langsung nih. Betul sekali. Pas kerja langsung nggak berapa lama kemudian menikah gitu. Jadi karena hidupnya udah punya target seperti itu, otomatis gimana pun harus diusahakan. Dan dengan kesibukan waktu itu juga kuliah,
dan tantangannya adalah kuliah di provinsi yang berbeda dengan tempat pelaksanaan ujian. Iya. Jadi yang seperti itu memang harus dihadapi dan dipersiapkan. Mungkin itu tetap belajar. Jadi Mbak Ati ini kampungnya di mana ini, Mbak? Aslinya orang mana, Mbak? Kotanya di mana gitu? Oh, di mana, Mbak? Kota bilang, bukan kampung. Aduh, nggak mau dibilang kampung. Mbak Nggak, orang nggak kota. Tanya di mana, Mbak? Kotanya ya. Kalau misalnya ditanya asalnya dari mana tuh selalu bingung jawabnya. Apakah tempat lahir? Tempat lahirkah atau tempat besarkah gitu? Karena kalau lahir itu di Pekanbaru. Tapi besarnya cuman besarnya itu di Perawang. Di Perawang. Oh, di Perawang. Hai Perawang. Besarnya di Perawang. Kemudian waktu sekolah perawat di SPK mulai merantau sampai tamat kuliah, langsung kerja, baru kembali lagi ke Kabupaten Siak. Provinsi. Oh, jadi Mbak Ati ini mulai karirnya di Sahabat Upscape dari SPK dulu, habis itu lanjut D3 perawat dulu berarti ya, Mbak? Enggak, langsung ini. Iya di UNAN. PSIK UNAN waktu itu. Sama Mbak Uci itu. Aku baru tahu kalau kita ini alumni. Aku cuma tahunnya karena jauhnya 2005 ya, Mbak? 2004. Aku 2013 yang kok itu kuat ya. Sekali. Dari segi nggak jauh beda, kita kan masih seumur. Iya, dari segi semangatnya kita sama nih, Mbak. Tapi dari umurnya aku masih sangat imut-imut nih, Mbak. Iya, imut-imut yakin. Oh, ada yang nanya lagi tuh Mbak Ati dari Kak Deina FS. Sekarang kerja di mana Kak Ati? Oh, tadi udah dijelasin tapi videonya kejeda ya. Jadi sekarang kita ulang lagi nih. Dari mana Mbak Ati kerjanya, Mbak? Sekarang dari awal CPNS ya, dari awal pengangkatan PNS sampai hari ini, alhamdulillah masih berkarir di Rumah Sakit Umum Daerah Siak namanya. Tapi sekarang udah berubah nama jadi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Siak Sri Indrapura. Oh, RSUD Siak ya, Mbak. Mbak masuk jadi tim COVID juga nggak, Mbak? Enggak masuk. Alhamdulillah ya. Aku sampai saat ini belum, tapi bisa jadi. Kita kan belum tahu perkembangan. Jadi ada rolling gitu ya, Mbak? Ya. Nah, jadi sahabat Upscape, yang namanya kita akan menghadapi ujian itu harus ada yang namanya persiapan. Nah, pada zamannya Mbak Ati dulu kan nggak ada nih bimbel CPNS gitu, nggak ada ya, Mbak? Nggak ada. Nah, kalau sekarang ada, itu di Upscape. Jadi buat sahabat Upscape yang mau intens lebih banyak lagi nanya sama Mbak Ati, itu bisa ikut bimbel kita. Nanti akan ketemu Mbak Ati setiap hari di grup WhatsApp-nya teman-teman semuanya. Gitu. Nah, buat yang sama Mbak Ati, silahkan di kolom komentar ya. Silahkan diketik di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Ati. Karena sekarang nggak ada yang nanya, aku yang nanya lagi nih, Mbak. Baiklah. Pertanyaan ketiga untuk Mbak Ati. Deg-degan nggak? Deg-degan sih. Kalau nggak deg-degan nanti nggak hidup kan? Alhamdulillah ya, Mbak. Nih, pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Ati, ini dari sahabat Upscape juga nih, Mbak, yang nanya. Sekarang gimana karir Mbak Ati sebagai ASN perawat, Mbak? Jabatannya, pangkatnya sekarang sudah sampai mana nih, Mbak? Kan soalnya udah dari tahun 2010 udah pengangkatan ya, Mbak. Jadi lebih kurang sama 10 tahun sama Upscape. Oh my God, itu sangat lama sekali. 10 tahun itu kita bisa... Ya udah tamat sekolah, ini udah banyak ya tamat sekolah. Gimana nih Mbak jenjang karirnya sampai hari ini? Oke, terima kasih Mbak Wilda. Jadi kalau untuk karir di PNS-nya sekarang udah pangkat golongan ruang 3D. Itu di Penata ya. Oh, golongan 3D. Golongan 3D. Kemudian kalau untuk di rumah sakit, untuk jenjang karir perawat klinisnya sekarang itu udah di perawat klinis 3. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kerja di rumah sakit, kita ada jenjang karir perawat klinis 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5 ya. PKPK itu ya? Iya, PKPK. Nah, sudah di PK3 dan sekarang dikasih amanah untuk sebagai kepala ruangan di ruang perawatan dewasa. Oh, Karu di ruang apa, Mbak? Perawatan dewasa, VIP dan
kelas 1. Luar biasa sekali Mbak Ati kita nih ya sahabat Upscape. Jadi jenjang karirnya itu memang sudah ditata hidupnya itu dari awal sahabat Upscape. Jadi kalau tamat nurse itu kan kata orang tuh kan ini ya Mbak ya, udah nurse itu nanti di rumah sakit jadi karu lah gitulah katanya ya Mbak ya. Jadi Mbak Ati ini sekarang udah jadi karu sahabat Upscape dan jadi tutor juga di program bimbel di Upscape. Kemudian ini Mbak, gimana sih Mbak tugas dan tanggung jawabnya sekarang ini Mbak sebagai ASN perawat di RSUD Siak itu Mbak? Kalau untuk jabatan fungsional kita kan punya apa ya istilahnya uraian tugas ya. Jadi selain sebagai pelaksana, kita juga harus bertindak sebagai pelaksana di ruangan untuk mencapai dari tindakan kita yang udah ada di dalam dupaknya perawat. Jadi kalau misalnya nanti sahabat Upscape Mbak. Kenapa? Pelaksana juga ya Mbak? Ya artinya kita harus mencapai target tindakan yang udah kita sepakati. Jadi kalau misalnya nanti sahabat Upscape ikut di bimbel Upscape, itu ada belajar tentang jabatan fungsional. Nah jadi di sana, ya di situ ada uraian tugasnya. Kalau perawat 3D itu dia harus ngapain, kemudian berapa target yang harus dia capai dalam setahun, otomatis dia harus melaksanakan kegiatan itu ya. Oh, dan itu ada juga Mbak Upscape ya Mbak ya? Ada, semuanya ada. Semua lengkap ya di Upscape itu sudah semua lengkap. Ada yang nanya nih Mbak Ati dari geng yang kuliah dulu dari Mbak Uci, jadi mereka geng ya guys. Dulu mereka tuh sangat klop. Pernah jadi kasih keperawatan juga nggak Mbak Ati? Kasih atau komite keperawatan gitu? Kalau kasih belum, jabatan itu jabatan manajerial ya. Kalau kasih belum, tapi kalau komite keperawatan, alhamdulillah sampai hari ini masih aktif. Untuk ketua komite keperawatan itu udah serah terima jabatan di tahun semalam, sekarang nggak lagi, tapi sekarang berkiprah di subkomite mutu perawatan. Oh, bagian mutu ya Mbak. Ya. Kalau waktu diangkat dulu nih kan jadi perawat pelaksana dulu ya Mbak, yang tahun 2010 itu gimana sih Mbak? Boleh diceritain singkat Mbak, misalkan jadi perawat pelaksana berapa tahun gitu Mbak, habis itu baru diangkat jadi karu. Jadi kalau untuk cerita karir berarti ya, perjalanan karir sebagai perawat ya. Kepo soalnya. Oke. Jadi waktu pertama kali pengangkatan di 2010 bulan Maret ya. Waktu itu kebetulan wisuda di UNAN itu tanggal 6 Maret. Kemudian tanggal 19 Maret 19 Maret itu panggilan masuk kerja di RSUD Siak. Jadi Allah tuh seolah-olah udah mengatur jalan yang sedemikian sempurna. Kemudian kosong. Iya. Gitu. Jadi kemudian setelah itu pertama kali ditempatkan itu di ruangan ICU dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Itu di ruangan ICU sebagai perawat pelaksana. Kemudian setelah dari ruangan ICU, keluar dari ruangan ICU itulah mulai bergerak terus, maksudnya setiap sebentar dipindahin, setiap sebentar bertukar tempat gitu. Karena waktu itu udah mulai akreditasi. Kemudian waktu akreditasi kebetulan nurse di rumah sakit Siak itu waktu itu belum banyak, jadi otomatis para nurse-nya itu dihimpun dan sering bertemu sehingga menjadi sumber informasi bagi rumah sakit untuk akreditasi. Jadi mulai dikasih amanah sebagai supervisor, kemudian sebagai koordinator, jadi bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, sampai akhirnya diberi amanah sebagai kepala ruangan itu di tahun 2017. 2017, tahun yang lalu ya Mbak? 3 tahun yang lalu, 2017, dan itu pun bertukar-tukar tempat terus, dari awalnya di ruangan rawatan paru, kemudian pindah di ruang rawatan kelas 3 untuk penyakit dalam, dan sekarang pindah ke ruangan VIP. Udah VIP. Jadi sahabat Upscape, sangat luar biasa sekali narasumber kita ini ya. Jadi yang namanya hidup itu nggak mungkin kita stagnan di satu tempat ya Mbak. Jadi kita harus mengalir dan kita harus mencapai jenjang karir kita yang tertinggi. Nah, jadi sahabat Upscape nih, walaupun Mbak Ati ini dulu lulus PNS-nya sebagai perawat pelaksana, tapi seiring berjalannya waktu banyak proses yang
lalui, akhirnya sekarang sudah menjabat sebagai kepala ruangan ya Mbak, di ruang VIP juga loh sahabat Upscape. Walaupun Mbak Ati sibuk sama dinas, tapi juga sempat menjadi tutor online di Upscape. Nah kenapa sempat? Karena kita sifatnya bimbelnya itu online, bisa diakses di mana aja. Jadi seluruh Indonesia pun juga bisa gabung di bimbelnya Upscape. Nah nanti bagi yang mau gabung, kita akan kasih tahu caranya nih Mbak. Kalau sekarang kita bagian masih tanya jawab dulu nih sama narasumber kita. Sahabat Upscape nggak mau bertanya apa? Tuh nggak ada yang nanya ya? Tanya kayak gitu. Aku minus pertanyaan nih. Nanti pertanyaan puncak kita untuk Mbak Ati adalah kita akan minta sama Mbak Ati coba kasih gambar ke kita nanti gimana sih Mbak ini prediksi soal SKB untuk yang sekarang nih. Karena Mbak Ati kan juga tutor di Upscape, juga bahasannya itu terkait tentang SKB perawat. Nah nanti kita akan minta nih sama Mbak Ati. Tapi tonton dulu video kita sampai habis ya, sekitar setengah jam lagi mungkin, karena nanti akan hilang sendiri. Ini kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya lagi ya sahabat Upscape. Boleh. Di pertanyaan selanjutnya nih buat Mbak Ati, Mbak coba ini Mbak diceritakan bagaimana sih prosesnya Mbak Ati bisa mencapai tahapan ini, walaupun tadi udah disinggung juga sedikit ya Mbak, tapi atau mungkin ada trik-trik khusus yang Mbak Ati kerjakan dulu Mbak waktu menghadapi tes CPNS pada tahun 2009 itu Mbak. Saingannya mungkin berapa orang nih Mbak kalau masih ingat? Masih ingat. Jadi waktu itu masih ingat karena CPNS itu adalah sesuatu yang bersejarah untuk Mbak. Karena waktu itu juga perjuangannya bisa dibilang nggak mudah. Kemudian kalau boleh diceritakan sedikit, paginya tuh masih profesi. Paginya masih profesi di Puskesmas. Kemudian sorenya sekitar habis maghrib itu udah duduk di pool ANS di terminal bus. Kemudian subuhnya udah sampai di Perawang. Kemudian paginya udah sampai di Siak, menyelesaikan berkas-berkas yang ada di Siak. Lalu sore udah sampai lagi di Perawang. Kemudian sampai lagi di bus, dan pagi berikutnya udah sampai lagi di Puskesmas. Jadi hari-hari dilewati di Puskesmas, kemudian di perjalanan, kemudian di Perawang, di Siak, ke perjalanan lagi, kemudian Puskesmas lagi. Jadi itu adalah hal yang sangat bersejarah. Iya ya Mbak. Kenapa? Untung nggak menua di jalan ya Mbak. Hampir menua di jalan. Jadi waktu itu Mbak. Jadi waktu itu berangkatnya dari Padang ya Mbak ke ini ke Siak. Iya, dari Padang naik bus ANS tuh. Sekarang masih ada nggak bus ANS, Will? Mungkin ada Mbak. Aku udah lama juga nggak naik bus Mbak, jadi aku nggak tahu juga. Tapi sekarang kalau aku kan baru pakai ini sih Mbak, pakai travel. Travel itu mahal untuk anak kos. Jadi kita pakai bus aja. Tapi kayaknya masih ada sih Mbak, full busnya aku masih lihat sih. Jadi sahabat Upscape, jadi kalau kita mau sesuatu itu emang harus kita usahakan dengan setulus hati ya Mbak ya, jangan penuh semangat ya. Walaupun Mbak Ati ini dulu sibuk menjalani profesi juga, habis itu harus ikut tesnya di kota yang berbeda dengan yang di domisilinya pada saat itu, tapi juga alhamdulillah bisa lulus ya Mbak. Nah jadi buat sahabat Upscape, nggak boleh lagi banyak alasan kenapa tidak bisa hadir di kelas bimbingan Upscape. Karena kalau kita mau sesuatu itu emang harus ada yang kita korbankan. Apakah itu jam tidur ataupun jam makan yang akan kita korbankan. Tapi demi mendapatkan NIP tahun ini, sahabat Upscape semua harus semangat. Oke, semangat. Kita lanjut nih Mbak. Kata Mbak Uci pakai naik perahu ya. Tadi nanya saingan ya Will? Oh iya, saingannya gimana nih Mbak Ati pada saat itu? Kalau sekarang kan makin rame nih Mbak. Kalau dulu gimana Mbak? Jadi waktu itu di SIA itu buka formasi 14 Will. 14 orang untuk 14 orang. Ya, untuk escape dan nurse ya. Dan yang kalau lihat di pengumumannya itu yang ikut pendaftaran itu sekitar 42 orang. Tapi waktu ujian itu yang hadir cuman 27 orang. Jadi 1:1. Ya, dan kami syukur sekali ya menghitung orang yang hadir. Itu jauh sekali turun dari 42 ke 27, itu hampir setengah. Iya. Dunia kejam sekarang Mbak. Dunia makin kejam terasa. Dunia kejam. Berapa emang ya saingan sekarang? Ratusan kali aku, ya? Aku 400. Aku luar biasa Mbak.
aku ada 400 sekian dan yang diterima cuma 8 orang, Mbak. Jadi yang boleh ikut SKB ada 24 orang dan aku ada salah satu di situ, Mbak. Ini berkat Ya, Upscape juga nih, Mbak. Semangat. Sekarang luar biasa sih, Mbak, karena kampus kesehatan sudah di mana-mana sudah merajalela juga, Mbak. Jadi saingan kita tuh sangat banyak sekarang. Jadi kita perlu tips dan trik untuk di CPNS ini. Jadi kalau nggak ada persiapan, teman-teman mungkin akan susah nanti ujiannya. Tapi kalau udah ada persiapan, insya Allah bisa lulus nanti ya. Silakan sahabat Upscape yang mau nanya sama Mbak Ati, silakan di kolom komentar ya. Ada yang mau jempol nih, Mbak, dari Kak Reska Juliansyah. Halo. Bisa Upscape silakan ya, mau nanya apa aja sama Mbak Ati, ini boleh ya. Berhubung nih aku kasih tahu clue-nya, Mbak Ati adalah tutor SKB Upscape, SKB perawat di Upscape. Jadi Mbak Ati itu kerjanya tiap hari ada membahas soal-soal terkait dengan SKB. Jadi Mbak Ati juga akan bikin mapping gitu ya Mbak ya, memetakan kira-kira soal apa sih yang keluar pada saat SKB yang tahun sekarang. Karena kan Mbak Ati dulu ikutnya, pada saat dulu belum ada tes SKB-nya ya Mbak. Hanya tes SKD, udah saingannya sangat jauh berkurang, tesnya cuma satu. Jadi nggak boleh iri sama Mbak. Itu rezeki orang lama ya. Iya, lama, jadi nggak boleh iri. Walaupun kita kan sekarang lahirnya di zaman milenial nih. Kalau Mbak Ati dulu, zaman apa dulu Mbak? Nggak boleh kasih tahu kata Mbak Ati. Boleh. Ayo ada yang mau nanya nggak sama Mbak Ati? Kalau nggak ada yang nanya, aku lagi yang nanya nih. Karena waktu juga terus berjalan nih aku nanya. Mbak Ati boleh diceritain nggak Mbak? Karena sekarang kan kita bahasannya itu tentang kiat-kiat menghadapi SKB dan juga pengalaman selama Mbak Ati ini menjadi perawat PNS nih Mbak di salah satu rumah sakit di SIA. Boleh diceritain nggak Mbak suka dukanya menjadi ASN di ini Mbak di RSUD SIA itu Mbak? Terima kasih Will. Jadi kalau suka duka berkarir pasti banyak ya. Dalam 10 tahun berkarir tuh banyak suka dukanya. Cuman yang selalu diingat sampai sekarang itu adalah tempat kita berkarir sekarang adalah tempat kita belajar. Jadi kalau dulu tuh kita kalau kuliah rasanya udah belajar penuh gitu ya Will ya. Tapi ternyata setelah kita sampai di tempat kita praktek, ternyata masih banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari sendiri di sana. Karena kalau misalnya kita nggak cepat beradaptasi, ya itulah yang ada. Jadinya kita cuma bisa disuruh-suruh, kemudian kita karir juga jadi stagnan, tidak berkembang. Kemudian sebagai anak baru ya, biasa tuh kalau misalnya anak baru pasti jadi sindrom takut ya. Jadi anak baru tuh selalu jadi pusat ya, pusat semua gitu. Pusat benar sekali Mbak. Jadi pusat, kemudian apalagi dengan titel kita yang adalah nurse di waktu itu, nurse juga belum banyak, jadi banyak yang bertanya ke kita tentang segala hal tentang keperawatan. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri dan belajar itu justru di sini kita malah lebih harus banyak belajar. Dan di klinis itu kita mendapatkan lebih banyak pengalaman, kemudian kita bisa menyandingkan gimana teori dulu dengan prakteknya yang sekarang, dan kita bisa tahu tuh, oh ternyata miss-nya antara teori dan praktek tuh ada di sini gitu. Jadi kalau sukanya, kalau misalnya memang kita hobi di klinis ya, sukanya gaji. Ya gimana? Sukanya gaji. Iya, memang ya itu sukanya gaji. Kemudian kalau kita memang suka di klinis, jadi setiap hari itu rasanya kita akan menemukan hal-hal baru, dan itu yang bikin kita untuk berangkat kerja tiap pagi. Kalau dukanya ya itu biasa, namanya bekerja, ada target-target kita yang tidak tercapai ya siap dimarahi oleh atasan. Kemudian karena kita sebagai lini terdepan, istilahnya bukan terdepan ya, kita yang selalu ada 24 jam dengan pasien, otomatis segala sesuatu yang dikeluhkan pasien pasti sampainya ke kita dulu. Kadang kita datang, kemudian kita dari rumah udah niat yang bagus, datang-datang kita udah dikomplain. Nah seperti itu. Jadi yang itu memang harus mungkin dari kuliah udah pasti tahu kan. Dan waktu kita udah bekerja, kita yang harus menangani itu. Waktu kuliah mungkin masih ada kakak perawatnya ya. Tapi kalau kita udah bekerja, kita yang akan menghandle itu semua. Gitu ya kira-kira. Oh, jadi gitu ya sahabat Upscape. Jadi dimanapun kita berada, kita memasuki suatu lingkungan baru, itu semakin banyak lagi ilmu yang akan kita dapatkan. Jadi jangan merasa cepat puas.
terutama kita harus cepat beradaptasinya ya Mbak. Kalau enggak kita akan stres sendiri loh di lingkungan kerja. Karena aku yang sudah bekerja juga kadang juga ini Mbak apa namanya itu kita jadi belajar problem solvingnya juga nih Mbak. Cara menghadapi diri kita dituntut untuk profesional nih. Cuma kadang kan namanya manusia kadang moodnya juga ini ya Mbak. Kadang lagi down juga moodnya lagi nggak bagus. Cuman kan kita harus tampilnya itu harus cantik, harus berwibawa ya Mbak. Apalagi kalau di perawat klinis ya Mbak ya. Jadi kita harus senyum terus ya Mbak ya. Harus 2 cm kiri dan kanan. Walaupun mood kita sebenarnya lagi nggak baik, walaupun di rumah tadi habis bertemu sama suaminya mungkin ya Mbak. Tapi kalau udah dinas contohnya kehabisan bensin misalnya. Kehabisan bensin misalnya, nggak boleh berantem sama suami ya guys. Nggak boleh. Suami nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Mungkin tantangannya itu ini ya Mbak ya, mengendalikan situasi diri kita ya Mbak, mengendalikan diri kita walaupun mood kita lagi nggak bagus, cuman nampaknya sama pasien itu harus tampilnya tetap tersenyum gitu sahabat Upscape. Jadi intinya dimanapun sahabat Upscape berada, kerjanya di mana aja, sahabat Upscape itu pasti akan menemui suka dan dukanya. Jadi pandai-pandai pribadinya itu menghadapi stresor-stresornya itu yang kemudian harus menggunakan coping yang adaptif. Karena kita udah belajar waktu kuliah dulu ya tentang coping yang adaptif. Ini ada pertanyaan nih Mbak Atih dari Kak Roy Handayu. Oh dia langsung nanya pertanyaan puncak aku nih. Materi yang paling banyak keluar di tes SKB Kak. Oke boleh dikasih bocoran dikit dulu nih Mbak sebelum kita bahas lagi di sesi terakhir nanti. Oke. Jadi untuk di SKB itu materi yang masuk cukup banyak setelah dipetakan oleh tim Upscape. Contohnya itu materi tentang puskesmas. Silakan dicatat ya sahabat Upscape, silakan dikeluarkan pulpen diarinya, silakan dicatat ya. Iya, kemudian materi tentang rumah sakit bisa jadi itu tentang peraturan terkait rumah sakit, kemudian klasifikasi rumah sakit, kemudian ada juga materi tentang keperawatan maternitas cukup banyak juga tuh tentang jenis KB, kemudian tentang imunisasi, kemudian tentang peraturan-peraturan dasar yang sifatnya umum kayak misalnya kemudian hari-hari besar itu juga keluar tuh ya, hari-hari besar kesehatan ya Mbak. Ya, kemudian tentang triase, kemudian tentang triase keluar juga Mbak. Ada beberapa tentang triase, kemudian tentang apa lagi ya, tentang jabatan fungsional juga ada, tentang pemeriksaan laboratorium. Oh ya ini ingat nih, stepnya nanti grup mana ya tentang pemeriksaan penunjang kalau aku nggak salah. Ya, tentang pemeriksaan penunjang juga ada. Contoh soalnya kalau terkait dengan pemeriksaan penunjang, ini kan di UKOM kayaknya nggak keluar tentang itu Mbak. Nah di SKB ternyata sahabat Upscape. Jadi mungkin soalnya itu bisa berkisar tentang kasus. Jadi di kasus itu akan diceritakan seorang pasien dengan kelainannya apa. Kemudian dengan kelainan itu misalnya gini, pada pasien itu kita jumpai ikteriknya, mungkin dia ikterik ya, kemudian ada nyeri di perut kanan atas, kemudian pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan pada pasien seperti itu. Mungkin gitu ya. Jadi kita melihat pemeriksaan fisiknya, kemudian dari pemeriksaan fisik kita perkirakan kira-kira kelainannya di organ mana, dan untuk memeriksa kelainan di organ itu, pemeriksaan penunjang apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan. Oh, nah jadi sahabat Upscape, kalau kita UKOM dulu kan yang keluar adalah hasil pemeriksaan penunjangnya mungkin. Kalau di SKB sekarang ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang apa yang tepat. Nah, pada bingung nggak? Aku bingung. Nah, jadi di Upscape di bimbelnya sudah ada materinya, ada bentuk PDF. Nanti teman-teman akan mendapatkan materinya itu kalau sudah ikut bimbel di Upscape. Ini langsung ada pertanyaan nih Mbak Ati dari Mbak Uci. Ronsen keluar nggak ya Mbak? Oh iya nih, ayo saya kemarin tuh ada juga soal tentang pemeriksaan radiologi ya, ronsen ya, pemeriksaan radiologi, terutama tuh tentang posisi-posisi. Misalnya ada yang namanya AP, gitu ya. Nah, jadi silahkan dipelajari lebih lanjut karena kita live-nya itu hanya membahas kisi dan kisi. Jadi kita membahas secara umum. Kalau mau tahu lebih khususnya, lebih detailnya, silahkan ikut bimbel di Upscape. Nanti ada tutornya dari Mbak Uci juga, dari Mbak Ati juga ada, atau dari Kak Fatlah yang kemarin kita live sharing itu juga tutor di Upscape. Nah gitu.
Terus kalau soal ini kira-kira gimana nih Mbak kalau untuk materi kesehatan umum? Kalau tadi kan lebih ke ini ya Mbak, ke keperawatannya. Kalau kesehatan umumnya kira-kira mau kasih bocoran nggak Mbak sama sahabat Upscape yang kepo-kepo ini Mbak? Untuk kesehatan umum ya. Kalau kesehatan umum biasanya tuh banyak keluar tentang nawacita yang kayak gitu. Nawacita. Tentang nawacita, kemudian tentang undang-undang dasar, maksudnya undang-undang yang berkaitan dengan keperawatan, mungkin tentang undang-undang narkotika, seperti itu. Kemudian tentang status gizi juga ada. Kemudian apa lagi ya? Tentang keperawatan jiwa juga ada. Oh, keperawatan jiwa juga ya Mbak. Itu SP sama TAK gitu atau obatnya nanti yang ditanyain ya Mbak? Mungkin kalau SKB ini dia cakupannya sangat luas ya Will, jadi kita nggak bisa memperkirakan soal yang mana. Yang harus dilakukan adalah memperkaya wawasan. Diplomatis sekali jawabannya ya. Terus hai Mas Fandi, ini ada user kita nih Mbak, Mas Fandi dari batch 3 dari Bimbel bagi Upscape yang belum pernah lihat Mbak Ati, ini adalah Mbak Ati yang sebelah Upscape. Aku juga belum pernah loh, ini pertama kali live sama Mbak Ati. Jadi silakan di kesempatan emas nih bagi semuanya yang mau nanya-nanya tentang SKB, silakan ya ditanya di kolom komentar kita. Ini kenapa rada-rada sepi ya? Pada ngabuburit kah? Nggak boleh sepi. Sekarang kita nih demi menemani sahabat Upscape, demi mengisi hari teman-teman semuanya lagi di rumah. Kita dari Upscape itu secara rutin nih akan live nih Mbak di Instagramnya Upscape. Kita akan mengedukasi teman-teman semuanya yang mau persiapan SKB. Jadi daripada keluar rumah, jadi mending di rumah tonton live IG kita. Karena kita akan sering membahas tentang SKB perawat. Corona keluar nggak nih? Ada nanya nih Mbak, ini kira-kira menurut pandangannya Mbak Ati, pernah keluar nggak? Karena lagi viral sekarang ya Mbak, cuman soalnya dibikin sebelum Corona. Nah ini gimana kira-kira nih Mbak? Ya, jadi memang kalau tren-tren soal kesehatan kalau CPNS dia selalu itu ya, misalnya mana yang lagi hot, itu pasti selalu masuk gitu. Walaupun mungkin soalnya udah dibuat Desember, kita juga tidak ada salahnya untuk menambah wawasan tentang COVID-19. Jadi silakan dibaca juga sahabat Upscape. Mungkin yang paling diingat ini kali ya Pak. Aku pernah baca juga itu soalnya di Instagramnya Upscape, hari WHO menetapkan sebagai pandemi global mungkin tanggalnya. Iya, yang itu bisa. Ada. Sahabat Upscape ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan diketik di kolom komentar ya. Kapan WHO menetapkan corona sebagai pandemi global? Aku tahu loh. Ayo, yang tahu dapat pulsa kan ya? Dapat pulsa ya? Pulsa dari Mbak Ati. Maksudnya pengetahuan umum yang harus kita tahu, misalnya untuk spesimennya itu spesimen ambilnya di mana, kemudian pemeriksaan yang paling tepat untuk pemeriksaan COVID-19 itu apa. Walaupun kesininya karena COVID-19 adalah suatu penyakit yang baru, tentu banyak pembaruan ya. Kemudian penyebabnya, nama virusnya apa, mungkin lebih ke situ. Tidak akan sampai ke hal-hal yang detail, tapi pengetahuan umum seperti itu sebenarnya. Nama virusnya mungkin juga ya Mbak ya? Iya, karena sering banyak kejadian sih COVID-19. Wah, ada yang komen 1 Februari 2020. Wah, salah. Ayo cari tahu lagi jawabannya. Virus Fitri. Kalau benar dapat apa ya? Dapat teman aku yang lagi jomblo. Najmis nama IG-nya ya. Aku kasih free. Nah, jadi kita sahabat Upscape. Kalau ini Mbak, yang paling susah kan sahabat Upscape kan suka ngeluhin ini Mbak, susah ngafalin undang-undang nih. Mungkin Mbak Ati mau kasih tips dan trik nih Mbak, cara ngafalin undang-undang kesehatan maupun undang-undang keperawatan nih Mbak. Kalau tips dan triknya kayaknya kalau namanya undang-undang memang harus dihafal sih ya. Tapi memang kalau untuk orang yang cara belajarnya ini kan kita cara belajarnya tipenya beda-beda nih. Ada yang visual, ada yang audio gitu kan. Barangkali untuk yang kita bisa lakukan nih direkam, kemudian didengerin ulang-ulang. Mungkin kayak gitu ya. Bisa. Itu untuk orang yang tipenya audio. Benar sekali nih Mbak. Ini sahabat ada tips khusus dari
Mbak Ati katanya coba daripada kita apa namanya tuh ngomong terus kan capek tuh. Jadi mending direkam, habis itu sebelum tidur didengerin ya Mbak. Jadi daya ingatnya akan lebih cepat nangkapnya lagi. Nah itu versinya Mbak Ati nih. Ada lagi versi tutor kita Mbak Uci. Katanya nih Mbak, kalau mau cepat ngafal itu ngafalnya bareng orang yang tersayang nih Mbak. Jadi biar cepat hafal. Kata Mbak Uci gitu. Iya, iya. Kan Betul, jomblo. pengalaman Kasih- uji tuh kan. Ya jadi kalau bagian jomblo cari gebetan dulu buat ngafalin undang-undang ya teman-teman semuanya. Ini lagi pertanyaan nih Mbak Ati dari Mas Fandi Alkasi. Mbak kalau hitungan kira-kira banyak yang keluar nggak Mbak? Kalau kemarin kita live sama Kak Fala katanya nggak ada Kak Fala dapat ini Mbak soal hitungan. Ini kira-kira gimana ya Mbak? Atau mungkin soal yang lain Mbak? Udah berbuka puasa. Kira-kira gimana? Ya. Uci. Sama berbuka Mbak Uci di sini belum. Sama di sini belum juga. Masih lapar. Jadi kalau memang kalau Mbak kan ikutnya udah lama nih ya, udah 10 tahun yang lalu. Iya, Tapi kalau soalnya ya untuk yang soalnya tuh tidak berapa update. Barangkali teman-teman yang lain, tutor yang lain tuh lebih update soal. Tapi karena Pasti Mbak Ati itu tadi- dapat bocoran nih dari teman-teman yang lain. Iya, jadi untuk biasanya soal hitungan yang keluar itu seputarannya ya luka bakar, kemudian perhitungan cairan untuk luka bakar, kemudian hitung tetesan, kemudian dosis obat. Nah, biasanya itu sih kalau untuk hitungan. Oh, kemungkinan keluar berarti ada juga Mbak, soal-soal tentang hitungan-hitungan. Barang gimana ya jawabnya ya? Bisa jadi aja sih, Will. Tapi karena itulah tadi ya, memang kita yang harus ini sekarang wawasan yang harus diperbanyak. Tapi kalau dari Kak Afat tadi kan yang kemarin kan nggak keluar. Cuman di Iya. beberapa tempat bisa jadi Yang dia lain keluar. juga keluar Mbak. Beda-beda ini Mbak. Iya, Tergantung beda. keberuntungan ini Mbak. Ini sahabat Keberuntungan Skep, ya? aku beruntung nggak dapat yang hitung-hitung. Ya. Nah, di sini ada juga aku lupa. Aku mau promo dulu nih Mbak. Aku lupa. Iya, silakan. Promo Ini buat dulu, sahabat silakan. yang mau ikutan bimbel di Upscape, karena di bimbel itu kan dapat tryout-nya juga. Jadi kita kalau bimbel itu udah dapat belajarnya di grup WhatsApp sama tutornya setiap hari, itu membahas soal-soal SKB perawat. Habis itu untuk mengukur kemampuan teman-teman terkait dengan bimbel yang sudah didapatkan tadi, di Upscape kita juga ada tryout-nya itu 9 kali gratis. Nah, selain 9 kali gratis, setiap tryout itu juga ada pembahasan soalnya. Nah, biasanya harga normal kita 250.000. Hari ini aku diskon 50.000, jadinya teman-teman cukup bayar 200.000, sudah bisa nanti gabung di program Bimbel di Upscape. Ingat ya, hari ini diskonnya 50.000. Jadi cara daftarnya nanti bisa hubungi aku langsung. Nama aku Wilda ya, sahabat Upscape. Nomor aku ada di semua pamflet di Upscape, itu ada nomor aku. Silahkan dihubungi nanti ya. Jadi teman-teman akan ketemu dengan Mbak Ati langsung. Jadi bisa nanya Mbak Ati, di luar jam bimbel pun boleh ditanya ya Mbak. Boleh. Asalkan pertanyaan itu sesuai dengan meningkatkan pengetahuan ya Mbak. Jangan mengganggu waktu Mbak Ati, selain untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman semuanya. Oke, selamat yang udah berbuka, kita ucapkan selamat berbuka puasa. Untuk Jawa Timur udah juga belum? Jember, Jatim udah buka juga. Oh, kita yang di bagian barat. Ini Pulau Sumatera belum ya guys? Nah, ini ada jawaban yang tepat nih Mbak dari Kak Intan Putri. Jadi hari WHO menetapkan pandemi global itu, Corona itu emang tanggal 30 Januari teman-teman semua. Yeay, dapat hadiah sebentar Benar. dari Kak Wildanya ya. Upscape. Ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya. Nah, mungkin aku yang nanya nih Mbak, karena aku sering kepo juga. Kira-kira kalau yang keperawatan maternitas soalnya kayak apa yang keluar nih Mbak? Prediksinya Mbak, untuk SKB. Iya, jadi untuk kalau keperawatan maternitas itu biasanya keluar tentang HPHT, kemudian HPHT. oke, kemudian tentang status obstetrik juga itu sering keluar ditanyakan. Oh, satu. Oh, ini ya Mbak, G-nya berapa, P-nya berapa, Ya, A-nya G berapa? berapa, Ya, P Mbak. berapa, A berapa. Kemudian Teman-teman yang harus sering juga tuh, yang populer itu mungkin tentang KB, pemilihan KB. Oh, KB. Aduh, kan keluarga Mbak, jadi itu aku nggak hafal jadinya. Karena kalau KB itu kan keluarnya ini Mbak, misalkan dia maksudnya itu apa yang KB yang cocok dengannya, yang tidak bertentangan dengan pasiennya itu Mbak. Misalkan dia apakah postpartum atau dia masih tetap ingin menyusui,
tapi Iya. dia mau KB, biasanya kayak gitu yang keluar itu ya Mbak. Iya. Jadi KB soalnya apa tuh selalu KB apa yang dan faktor penyebabnya apa, dan kita yang memilih kira-kira KB apa yang cocok disarankan untuk klien kita. Ya, pastinya. waalaikumsalam Kak Fadlah. Ternyata dia Kak Intan Putri ini ada user kita ternyata. Mohon maaf ya Oh, sahabat iya. Upscape kalau karena user kita udah sangat banyak sekali jadi aku nggak ingat. Nah, ada yang kasih emot jempol ya. Ini kalau nanti misalkan live kita mati, kita akan coba lagi nanti sampai jam 18.15 ya sahabat Upscape. Nah, kalau KB itu ya mungkin ada lagi sahabat Upscape yang mau kepo. Kak glowing. Jadi tadi ngomongin glowing. Aku dapat jodoh aja, nggak usah komen glowing. Nggak ada gunanya glowing kalau aku belum dapat jodoh. Hanya ini ya sahabat Upscape. Intermezzo. Kalau ini apa? Oh, kalau terkait dengan karena Mbak Ati kan sekarang jabatan fungsional. Keluar juga nggak ya Mbak pas SKB? Mungkin Mbak Ati dapat bisikan dari dedek-dedeknya yang udah ini Mbak, yang baru ujian mungkin. Kalau zamannya Mbak dulu kan sama nih. Mungkin dari dedek-dedek. Manajemen keperawatan ya. Iya, Nggak ada Mbak. nanya sih. Mungkin nanti yang udah pernah ikutan mungkin lebih bisa banyak sharing. Kalau Iya. untuk manajemen, tapi untuk materi manajemen keperawatan memang untuk yang bimbel SKB juga tidak disediakan. Oh, tuh. Jadi sahabat Upscape sebenarnya kalau di Upscape itu kita sudah sangat merinci tentang SKB yang keluar itu seperti apa. Sudah kita rinci bagiannya kesehatan umum, nanti ada bimbelnya, ada tryoutnya, ada materinya, nanti di keperawatannya ada tryoutnya, ada materinya juga, ada contoh soalnya juga setiap hari. Ini ada nanya lagi nih Mbak Ati dari ICN_Saudi. Kalau tentang keperawatan anak kira-kira gimana nih Mbak? Nah tadi udah dibahas sedikit ya Mbak terkait dengan imunisasi tadi aku ingat. Iya. Kalau di anak tuh sepertinya imunisasi, kemudian ada luka bakar yang khas untuk anak-anak. Cuma itu seperti kalau untuk di ini, maksudnya untuk menghitung luas luka bakar pada anak, kemudian untuk imunisasi katanya. Kalau untuk tahap-tahap perkembangan, kemudian tentang pemeriksaan Denver sepertinya tidak ada. Ya karena itu susah sekali ngapa ngerti Mbak. Aku kalau Denver juga udah males. Tapi bening kalau Apgar score yang keluar aku is okay Mbak. Kalau dia score bisa dihitung ya. Cuma kalau Denver habis aku lagi Mbak NTBS, oh my god, itu kan sempat males ngafal. Tapi nanti kalau misalnya ikut yang CPNS bimbelnya juga ada dikasih tentang materi MTBS. Itu sudah lengkap dikasih ya Mbak. Sudah dikasih semuanya. Kalau di bimbel sahabat Upscape tinggal dibaca aja lagi. Nggak perlu searching Google karena di Upscape sudah ada tutornya searching. Jadi kita tinggal download, tinggal baca. Sumpah mantap Upscape nih ya Mbak ya. Mantap dong. Tentu ya. Yang bilang Upscape mantap silahkan kasih jempolnya di kolom komentar ya. Ada lagi mau ditanyakan sahabat Upscape? Atau kalau ada lagi nggak ya pertanyaan dari aku nih buat Mbak Ati? Oh ini Mbak, ada juga nih Mbak yang nanya sahabat Upscape. Ini ada juga duluan dia nanya nih dari Instagramnya @eng_ banyak. Kalau seputar Nawacita gimana Kak? Iya, underscore-nya sangat banyak sekali nih Mbak. Iya. Jadi kalau untuk Nawacita itu bidang keahliannya Mbak Nurul. Nah tuh ngasih jempol tuh orangnya tuh. Iya. Nah kalau Nawacita itu spesialis tutornya itu adalah dari Mbak Uci. Nah nanti kita akan schedule juga nih jadwal buat live sama Mbak Uci. Jadi semua tutor di SKB nanti kita coba ajakin live ya. Jadi buat sahabat Upscape yang lagi di rumah aja tetap bisa belajar. Gitu ya Mbak? Cocok ya Mbak? Yep. Cocok. Nah ini dia juga nih Mbak sahabat Upscape yang nanya sama tim kita. Kalau menurut Mbak Ati, apakah sewaktu-waktu ASN perawat itu bisa diberhentikan ya Mbak? Itu pertanyaan sekali. Iya Mbak. Nggak terjadi ya. Tapi
Halo Kak Setiana Yolanda dan yang lain semuanya sudah datang lagi. Ini kita coba gabung lagi ya. Sabar Upscape videonya terputus karena kalau live di Instagram itu cuma bisa 1 jam habis itu terputus. Sedangkan pembahasan kita itu sangat banyak ya, jadi otomatis kita tidak bisa live-nya 1 jam ya Mbak. Jadi kita akan melanjutkan live ini sekitar 15 menit ke depan. Jadi sabar Upscape tetap standby di IG kita. Oke Mbak, kita lanjut lagi nih Mbak. Iya, tentang itu dia, tentang apakah bisa? Enggak ya. Coba gelap nih kayaknya. Apakah bisa diberhentikan dari ASN ya? Jadi untuk perawat itu tetap aturannya ikut aturan ASN. Bisa diberhentikan dengan hormat, kemudian bisa diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan, dan bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kira penyebabnya apa itu ya Mbak? Kenapa bisa diberhentikan? Melanggar undang-undang dia mungkin Mbak? Iya gitu. Memang melakukan tindak pidana, kemudian menyalahgunakan jabatan itu diberhentikan dengan tidak hormat. Oh, jadi sahabat Upscape walaupun nanti misalkan nih sudah lulus jadi ASN, cuman perilakunya tetap dijaga. Karena kalau sahabat Upscape melenceng dari aturan yang ada, itu walaupun sudah ASN pun, walaupun udah jadi PNS pun bisa dicabut sewaktu-waktu ya Mbak. Nah, itu buat yang pertanyaan tadi ya, yang udah kepo-kepo tadi ya. Kalau yang mau nanya lagi silahkan di kolom komentar, kita akan jawab selama 5... Mbak, kalau di situ jam berapa ini Mbak buka puasa? Kayaknya jam 6:10 udah buka lah Will sini. Ternyata duluan di situ. Kita live-nya sekitar 10 menit lagi ya sahabat Upscape karena kita terbatas juga waktunya. Kalau aku di sini jam 18.21 Mbak. Jadi lebih santai. Dan aku sudah mandi sih Mbak. Jadi lebih santai. Kita akan live lebih kurang sama 10 menit ke depan sahabat Upscape. Silakan ditanya sekarang juga. Dan jangan lupa caranya ikut bimbel, silakan nanti hubungi aku langsung. Nomor aku ada di pamfletnya di Upscape, silakan dikontak nanti. Hari ini diskonnya 50.000. Jadi teman-teman cukup bayar 200.000 sudah bisa mendapatkan layanan bimbel di Upscape. Jangan lupa. Silakan kalau ada mau nanya lagi di kolom komentar ya, sebelum Mbak Ati pamit untuk berbuka puasa. Tapi udah dihidangkan kan Mbak? Nanti keluarganya makan. Mohon maaf lahir batin Mbak. Ini bos jadwalnya ini sih Mbak. Oh ini ada nanya. Iya. Aku mau nanya gimana pas pemberkasan nanti karena STR-ku habis sebentar lagi sedangkan SKB kan diundur. Apa di pemberkasan nanti bermasalah nggak Mbak? Nih kira-kira gimana nih Mbak Ati? Iya. Mungkin kalau yang kayak gini bisa ditanyakan ke BKD-nya. Bisa ditanyakan ke BKD langsung. Kalau untuk yang seperti ini kan apa tuh maksudnya nggak wilayah kita ya Will ya, kita juga ngerti kan kalau itu. Jadi bisa ditanya nanti ke BKD-nya aja. Siapa tadi tuh yang nanya? Ini Mbak, namanya Kak Neni Debbie. Nah ya, Kak Neni bisa langsung bertanya ke BKD-nya ya. Iya, kalau menurut aku sih karena sekarang lagi musim pandemi juga kan, mungkin lagi semua terhambat untuk diurus, jadi lebih baik tanyakan ke BKD setempat ya Mbak, karena beda-beda ini. Nah, mungkin ada kebijakan khusus. Kak Neni lulus nih ya, lulus tes SKB-nya ya. Nah BTW Kak Neni udah ikut bimbel di Upscape belum ya? Kalau belum ya silakan daftar dulu ya, hari ini diskon. Buat pejuang gratisan, nah ini kita juga mau kasih info buat teman-teman semuanya. Yang mau ikut tryout gratis di Upscape, itu kuotanya di kedua masih ada. Silakan bagi yang mau daftar, lihat di postingan Instagram Upscape, itu ada persyaratannya di situ, silakan dilengkapi. Buat yang mau gratisan ya, cuman kekurangannya, kalau teman-teman cuma ikut yang gratisan, cuma dapatnya 1 kali tryout. Nah, sedangkan kalau mau ikut yang berbayar, itu dapatnya 6 kali tryout, bimbingannya sekitar 1,5 bulan, dan itu pembahasan soalnya setiap hari loh sahabat Upscape bersama tutor-tutor di Upscape yang kece-kece badai. Ini salah satunya adalah Mbak Atih deh, senior aku nih dari Universitas Andalas Padang, angkatan 2004. Untuk kejayaan bangsa ya. Jiwanya sangat muda sekali sih Mbak Ati, Mbak Uci. Itu Google-nya Upscape loh sahabat Upscape. Jadi kalau kita nggak tahu nih nanya misalkan apa kepanjangan HOTS, apa kepanjangan ini, jadi tutor kita ini pada tahu semuanya. Jadi nggak salah kita memilih tutornya itu karena melalui proses filter yang berulang kali baru kita dapatkan yang terbaiknya. Salah satunya Mbak Ati. Akhir di filter ya. Iya Mbak. Nih Pak sahabat Upscape, kalau nanti sudah lulus juga jadi PNS dan udah ikut bimbel di Upscape, nanti live-nya kita undang loh sahabat Upscape semuanya. Dan jangan lupa juga ikuti kuis-kuis yang ada di Instagramnya Upscape.
Kemudian kuis yang ada di YouTube, channel YouTube-nya Upscape yang baru, di Upscape, silahkan dijawab kuisnya. Bagi yang beruntung nanti dengan jawaban yang paling banyak benar, itu dapat pulsa nanti satu orang 50.000 loh. Kalau Mbak Ati di kelasnya juga suka bagi-bagi pulsa ya Mbak. Aku pernah ini kepoin kelasnya Mbak Ati waktu itu. Jadi pas sahabat Upscape yang mau pulsa dari Mbak Ati, silakan ikut rimba di aku. Jadi kalau Mbak Ati yang ngajar, ada selalu door prize-nya pulsa. Hampir setiap kali pertemuan aku lihat itu Mbak Ati itu selalu ngasih itu pertemuan sebulan yang lalu, yang sekarang nggak lagi. Beda lagi. Sekarang apa nih Mbak? Kasih jodoh. Sekarang kasih senyum sama kasih doa. Kasih doa. Karena pandemi sekarang ya Mbak. Kalau nanti bagi-bagi jodoh, boleh kabarin aku Mbak. Aku akan baris nanti di baris yang paling depan. Nanti di belakang aku ada Najmi Yana nih Mbak. Jadi kita geng dia yang jomblo Upscape itu ada kita Mbak. Kita bertiga. Ada satu lagi Kim. Segerakan ya. Ya, amin Mbak. Sahabat Upscape silakan bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Mbak Ati, tutor kita yang kece badai hari ini. Sebelum Mbak Ati berbuka puasa ya, jadi silakan nanya dulu nih. Kira-kira Mbak Ati mau kasih ini Mbak tips dan trik buat sahabat Upscape yang mau menghadapi SKB yang nggak tahu kapan ini Mbak. Kasih semangat juga nih Mbak sama sahabat Upscape Mbak. Iya. Jadi sahabat-sahabat Upscape semua, untuk mencapai apa yang kita inginkan, kalau menurut saya itu harus kita kerjakan dengan 3 hal. Yang pertama, tiga ya. Jadi yang pertama kita harus minta restu dulu kepada orang tua. Untuk yang masih ada orang tuanya harus restu ya. Kemudian yang kedua, tentu kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan baik, memperkaya wawasan karena itu bidangnya Wilda tuh, yang memperkaya diri nih. Nanti dikasih kesempatan untuk Wilda ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita memang harus minta merayu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, agar Allah berkenan memberikan rezekinya untuk kita, biar pejuang-pejuang NIP nih yang 2020 ini memang diberikan hadiah NIP oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk cara-cara merayu Allah mungkin bisa search aja di googling cara-cara merayu Allah. Yang penting dikerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu sudah cara merayu Allah ya Mbak. Mungkin jangan lupa juga berdoa di sepertiga malam ya Mbak. Karena harus ada ikhtiar juga, jadi jangan lupa berdoa di sepertiga malamnya. Ini walaupun sekarang kan musim ini Mbak lagi pandemi kan, nggak tahu juga nih Mbak kira-kira jadwal SKB-nya kapan. Nah itu sahabat Upscape itu mulai menurun loh Mbak semangat belajarnya. Mungkin Mbak Ati bisa kasih semangat juga nih Mbak buat sahabat Upscape yang sudah mulai loyo Mbak. Jadi teman-teman, sahabat Upscape semua, kalau misalnya loyo sekarang terus tiba-tiba nanti udah langsung perang terus gimana? Jadi kita memang harus, kalau seandainya hari ini lelah ya nggak apa-apa, istirahat sebentar, tapi jangan kelamaan istirahatnya, dipacu lagi semangatnya. Kemudian ingat tujuannya mau jadi ASN itu apa, apakah itu masuk hal yang prioritas atau tidak. Urutkanlah dia, kalau memang itu prioritas untuk teman-teman, urutkanlah dia dalam prioritas yang di paling atas. Mudah-mudahan dengan selalu mengingat apa tujuan kita untuk ikut SKB ini, apa tujuan kita untuk jadi ASN, mudah-mudahan motivasi itu bisa mendorong kita untuk tetap terus semangat belajar. Gitu. Karena Luar dulu biasa juga, iya, karena dulu Mbak tuh waktu ikut tes CPNS dulu tuh, karena selalu terngiang-ngiang kata-kata ayah. Jadi ya orang tua Mbak tuh selalu ngomong, karena kebetulan anak pertama dari 4 bersaudara, semuanya perempuan. Kemudian yang bekerja hanya ayah, ibu adalah ibu rumah tangga. Mama, assalamualaikum. Tapi ibu yang hebat. Iya. Jadi selalu beliau tuh menyampaikan, Mbak, ini Papa udah mau masuk usia pensiun, sebentar lagi tanggung jawab adik-adik akan Papa alihkan ke bahunya Mbak. Jadi selalu mengingat itu, makanya dari situ kalau begini aku harus mempersiapkan diri dengan baik. Walaupun orang lain bilang waktu itu ngoyo, maksudnya padahal profesi cuma tinggal 1 stase, ngapain bolak-balik gitu kan. Tapi karena ada motivasi tadi di dalam diri, sehingga itu yang menjadikan untuk terus maju dan menghadapi segala rintangan yang ada di depan. Mungkin gitu Will. Ya Mbak, luar biasa sekali nih tips dan trik dari Mbak Uci. Dari Mbak Uci, aku kok kayaknya panggil Mbak itu Mbak Uci.
Mohon maaf dari Mbak Ati. Jadi sahabat Upscape, kalau ada kesempatan itu nggak boleh disia-siain ya Mbak Ati. Ini misalkan nih dari Mbak sendiri walaupun lagi profesi pada saat itu, tapi harus mengikuti ada tes CPNS juga. Nah, Mbak Ati itu selalu ingat tujuannya ke depannya itu mau jadi apa ya, Mbak. Jadi buat menyemangati diri sendiri itu kita harus ingat kita ke depannya itu mau jadi apa. Jadi kalau ada kesempatan, silakan dimanfaatkan kesempatan itu karena kata orang kesempatan itu datangnya nggak berkali-kali ya, Mbak. Apalagi kesempatan emas itu. Nah, kalau sekarang nih sahabat Upscape ada kesempatan buat daftar bimbel di Upscape. Silakan daftar bimbelnya hari ini karena kesempatan diskonnya kita cuma kasih hari ini itu sebesar berapa Mbak Ati? Rp50.000. Aku mau cek ya. Nah jadi ini diskonnya 50.000 ya sahabat Upscape. Cukup bayar 200.000 sahabat Upscape sudah bisa ikut bimbel di Upscape. Nah itu kesempatannya nggak kita kasih berkali-kali ya sahabat Upscape karena kadang hari ini ada promo, besok kita nggak ada promo lagi. Nah, jadi silakan daftar hari ini. Tadi ada nanya juga nih Mbak sama aku, gimana Mbak Wilda cara daftarnya? Nah, cara daftar bimbel kita bisa langsung hubungi nomor WA aku di nomor, silakan dicatat bagi yang nggak mau lihat postingan IG kita, silakan catat nomornya di 08 52 78 13 53 76. Nah, jadi silakan dihubungi, nanti kita akan balas chatnya di WA. Karena sebentar lagi juga mau berbuka puasa, kita ucapkan juga terima kasih yang sangat banyak sekali kepada narasumber kita yang kece badai hari ini dari Mbak Ati yang sudah meluangkan waktunya untuk live bersama kita hari ini dan juga mengisi waktu luang sahabat Upscape yang lagi di rumah aja. Karena kita juga lagi bekerja semuanya dari rumah ya Mbak, karena aku juga udah 5 minggu nggak keluar rumah. Nah ini dibantu sama Mbak Uci, dikasih taunya nomor aku. Makasih Mbak Uci. Mbak Uci yang sangat luar biasa juga, tutor di Upscape juga. Mungkin minggu depan kita akan undang lagi Mbak Uci untuk jadi narasumber kita. Nah kalau aku simpulkan dari diskusi kita hari ini dengan Mbak Ati, narasumber kita Kece Badai yang juga salah satu tim tutor terbaik di Upscape. Untuk menghadapi SKB itu kita harus ada yang namanya persiapan. Jadi kalau mau berperang aja itu ada amunisinya ya Mbak. Nggak mungkin kita mau SKB tapi nggak ada persiapannya. Nah jadi gimana caranya untuk menjaga semangat teman-teman semuanya untuk belajar. Nah teman-teman perlu ingat, kalian bayangkan hari ini saingan teman-teman semuanya sudah belajar satu buku misalkan, atau sudah belajar 5 materi yang dibacanya sekaligus. Nah teman-teman jangan mau ketinggalan dengan saingannya, jadi teman-teman juga harus belajar. Kalau hari ini ada kesempatan untuk belajar, silahkan dimanfaatkan belajarnya. Walaupun kita nggak tahu SKB dilaksanakannya kapan, tapi yang penting hari ini ada waktu untuk belajar, silahkan belajar. Yang penting belajarnya itu continue ya Mbak. Walaupun kita nggak harus dikerjakan. Nggak harus ya Mbak, karena kita juga harus mengisi waktu luang untuk menghibur diri sendiri. Jadi kalau misalkan mau belajar 1 jam menjelang tidur, mungkin dibaca lagi materinya juga bisa kayak gitu ya Mbak. Nah jadi sahabat Upscape silakan. Iya Mbak, silakan dari Mbak Ati, terima kasih banyak karena sudah memasuki waktu berbuka. Belum jadi masih bisa tutup acara ini dengan sempurna. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Iya Mbak. Nah jadi buat sahabat Upscape, aku sekarang tinggal sendiri. Jangan lupa nantikan ini live video kita akan kita share di story-nya IG Upscape. Jadi bisa dilihat selama 24 jam ke depan. Kita nanti coba juga jadiin story-nya highlight kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, teman-teman silakan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Upscape di Upscape. Semuanya tulisannya caps lock, Upscape, APP-Escape. Di situ sudah ada live streaming SKB kita juga sudah pernah bahas sama narasumber kita terkait dengan materi-materi yang keluar pada saat SKB. Kemudian kita juga ada beberapa video ya, video pembahasan soal SKB, kita juga ada di channel YouTube-nya Upscape. Kemudian buat sahabat Upscape, jangan lupa juga diikuti kuis SKB-nya Upscape. Itu caranya tinggal lihat di postingan IG Upscape. Di situ sudah kita kasih tahu gimana caranya menjawab soal-soal kuis. Nah, bagi yang beruntung nanti sahabat Upscape akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Jadi jangan lupa ya, buat yang baru gabung, nanti silakan dilihat video kita yang sebelumnya. Aku tadi sudah share di story IG-nya Upscape. Halo Kak Tasya dan semuanya yang sudah gabung. Kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah mempercayakan bimbingan
belajar SKB perawatnya di Upscape. Nah, sekarang kita di Upscape juga sudah buka buat program bimbel SKB Bidan. Jadi buat teman-teman dari Bidan juga sudah bisa nih ikut bimbel SKB Bidan di Upscape. Itu diskonnya juga hari ini sebesar 50.000. Jadi yang mau ikut bimbel hari ini dapat diskon ya, semuanya 50.000. Nah, apa sih fasilitas yang didapatkan oleh sahabat Upscape yang ikut bimbel di Upscape? Nah, yang pertama teman-teman akan mendapatkan tryout CBT itu sebanyak 9 kali gratis, nggak perlu bayar lagi. Cukup bayar bimbel di awal, teman-teman akan mendapatkan tryoutnya 9 kali loh. Jadi tryout di Upscape itu sudah mempunyai websitenya sendiri yang bisa diakses kapan aja, di mana aja, menggunakan gadget apapun. Teman-teman bisa akses semua tryoutnya di Upscape. Jadi jam berapapun kita nggak pernah batasi. Nah, kemudian teman-teman juga mendapatkan kunci jawaban beserta pembahasan soalnya dari 9 tryout yang telah dilaksanakan tadi. Nah, 9 tryout yang didapatkan tadi itu tidak ada semua soalnya itu berbeda dengan tryout-tryout yang sebelumnya. Jadi 9 kali tryout artinya 9 kali soal-soal yang berbeda. Jadi satu kali tryout itu ada sekitar 100 buah soal. Kalau teman-teman nanti dapatnya 9 kali tryout, teman-teman akan mendapatkan 900 soal SKB. Nah, jadi wow banget nggak sih kalau ikut bimbel di Upscape, udah dapatnya tryoutnya berbasis CAT ataupun CBT yang mirip dengan sistem SKB yang kita SKB dari pemerintah itu. Jadi teman-teman sudah terbiasa menghadapi tryout. Ketika teman-teman menghadapi SKB, nanti teman-teman nggak takut lagi. Nah, kemudian apalagi fasilitasnya, teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan soal tryout itu melalui 2 cara nih sahabat Upscape. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan pembahasan soalnya melalui grup WhatsApp. Itu akan dipandu oleh tutornya langsung. Nanti akan dijelaskan oleh tutornya semua pembahasan soal tryout yang telah dikerjakan tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan soal tryout itu melalui websitenya Upscape. Nah, itu bisa diakses sampai H-1 teman-teman ujian SKB. Jadi kalaupun tryoutnya itu udah dilaksanakan sekarang, tapi ujiannya masih lama, itu pembahasannya bisa dilihat sampai teman-teman ikut ujian SKB. Nah, ada juga pertanyaan nih. Nah, kemudian di grup bimbel Upscape itu, satu grup kita batasi maksimal hanya 45 orang pesertanya. Jadi semakin sedikit isi grupnya, pesertanya juga akan semakin kondusif belajarnya di Upscape. Nah, jadi jangan lupa daftar hari ini, diskonnya itu 50.000, jadi bayarnya 200.000 sudah mendapatkan kelas bimbingan belajar SKB perawat intensif di Upscape. Dan itu sudah terbaik, sudah terbukti karena di UKOM kita juga sudah banyak sekali meluluskan orang-orang UKOM. Di bimbel tes kemampuan dasar kemarin juga sudah banyak user kita yang sudah lulus, makanya sekarang kita juga buka pendaftaran untuk bimbel SKB perawat. Ada yang nanya, Kak, kira-kira SKB kapan dilaksanakan? Aku cekukan. SKB kapan dilaksanakan? SKB kalau terakhir kita dapat info, ada yang bilang itu bulan Juli. Tapi ada juga kita dapat info lagi, SKB diundur dalam waktu yang tidak ditentukan. Artinya, setelah pandemi ini selesai, mungkin SKB baru akan dilakukan. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau dulu kan persiapan orang menghadapi SKB itu 1 minggu nih jaraknya dari pengumuman tes kemampuan dasar. Kalau sekarang kan waktunya lebih panjang, artinya teman-teman semuanya punya kesempatan yang sama untuk belajar lagi, untuk mengalahkan saingannya. Jadi mungkin saingannya nggak ikut bimbel di tempat lain, teman-teman silakan ikut bimbel di Upscape. Kita akan kupas tuntas semua soal-soal SKB perawat. Hai Bang Ari, sini nih berbuka. Bang, di sekolah berbuka lah kebetulan. Ada lagi yang mau ditanyakan sahabat Upscape sebelum kita sudahi, sebelum kita tutup live sharing kita pada minggu yang sangat cerah ini? Walaupun hari Sabtu kita tetap bekerja ya. Tadi kalau nggak salah ada juga tim Upscape yang komen, oh dari Kak Najmisbah, Kak Wilda abis pandemi ke salon, yuk. Jadi abis pandemi kita mempunyai target nih, kita harus ke salon, kita harus makan tapsung, kita mau shopping. Jadi kita sama-sama berdoa ya sahabat Upscape, semoga pandemi ini cepat selesai, semuanya kembali normal lagi, aktivitasnya kembali lancar lagi. Dan buat sahabat Upscape yang lagi bertugas sebagai tim COVID, jadi peserta bimbel kita di Upscape itu juga ada beberapa orang yang jadi tim COVID juga. Kita doakan semoga sehat selalu, stay safe. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Dan tim Upscape pun juga ada juga yang jadi tim COVID. Ini Kak Najmisbah salah satu tim Upscape yang tergabung jadi tim COVID di rumah sakit
M Jamil Padang. Jadi kita home base-nya emang di Padang ya sahabat Upscape. Nah buat yang kepo juga nih, jadi kita home base-nya di Padang loh Upscape itu. Dan pengejaan kita yang benarnya adalah Upscape. Jadi walaupun tulisannya APP Escape tapi dibacanya Upscape. Dan tadi aku sangat banyak sekali berkomentar, mengasih teman-teman info semuanya. Jangan lupa ya teman-teman di follow Instagramnya Upscape. Bagi yang mau ikut tryout gratis, aku ulangi lagi caranya. Bagi pejuang gratisan, silakan yang mau ikut tryout gratis di Upscape, silakan kunjungi Instagramnya Upscape. Di situ sudah ada semua persyaratannya, teman-teman tinggal ikuti. Syaratnya juga gampang kok, teman-teman tinggal ikuti. Nanti bisa langsung tryout gratis di Upscape. Itu kita perpanjang pendaftarannya itu sampai tanggal 2 Mei 2020. Jadi lewat dari itu nggak bisa lagi ya sahabat Upscape. Kalau gelombang 1 sudah full, ini gelombang 2 kita masih buka. Nah ada tuh APP Escape ya, ada juga yang bilang gitu loh sahabat Upscape, APP Escape. Nah karena kita juga ketawa kan mendengarnya. Wah sahabat Upscape, itu Serine berbuka puasa sudah terdengar. Jadi selamat berbuka puasa bagi sahabat Upscape yang menjalankan puasa hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton live sharing kita hari ini. Dan jangan lupa tonton live sharing kita di berikutnya. Kita akan infokan lagi semua info-infonya itu di story IG-nya Upscape. Dan juga status WA aku, biasanya aku juga posting. Nah, jadi jangan lupa ya sahabat Upscape, jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Upscape, Upscape, APP Escape hurufnya. Kemudian dinyalakan juga tombol loncengnya agar informasi yang kami bagikan sahabat Upscape dapat mengetahuinya dengan cepat. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berbuka puasa dengan yang selalu ada, bukan dengan yang manis ya, karena yang manis belum tentu setia. Oke, sahabat Upscape, dadah. Sampai jumpa lagi di live sharing kita berikutnya. Dadah. Gimana cara end?